Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu ada keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas perihal komunikasi. Mungkin beberapa di antara teman-teman di kelas ini sudah paham dan bahkan sering mendengar apa itu komunikasi, begitu ya. Baik, coba kita langsung ke materi. Komunikasi adalah usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Atau secara umum, komunikasi itu adalah suatu proses interaksi manusia dengan berbagai cara, berbagai bentuk untuk menyampaikan informasi atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang disebut dengan komunikasi, interaksi manusia. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau orang yang memberikan pesan. Kemudian ada juga komunikan. Komunikat adalah orang yang menerima pesan. Dan berikutnya adalah ada message atau pesan. Pesan di sini adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, dan pesan ini dapat dikemas baik secara verbal ataupun non verbal. Berikutnya di sini ada juga saluran komunikasi. Kalau membahas saluran komunikasi berarti larinya kepada alat yang digunakan untuk memindahkan pesan. Alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada si penerima pesan. Nah, alat ini bisa secara face to face, bisa juga secara menggunakan media lain gitu ya. Itu yang disebut dengan saluran komunikasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan efek komunikasi. Nah, efek di sini berarti kalau membahas efek adalah pengaruh yang ditimbulkan. Pengaruh yang ditimbulkan pesan tersebut dari si komunikator dalam diri si komunikannya, baik secara kognitif, afektif, ataupun secara konatif. Jadi itu yang disebut dengan efek komunikasi. Ya. Nah, berikutnya lagi ada yang disebut dengan umpan balik. Umpan balik berarti jawaban dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Jawaban dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Itu yang disebut dengan umpan balik atau feedback. Baik, kita lanjutkan kepada proses komunikasi menurut Gibson. Yang pertama di sini ada komunikator, ada pengkodean, ada juga pesan dan media, ada penerima kode atau decoding, berikutnya ada penerima, dan yang terakhir ada umpan balik. Itu proses komunikasi. Nah, sekarang lanjut di sini. Baik, di sini ada communication model. Jadi di sini model komunikasi SMCR ya. Di sini ada message, pesan, ada salurannya. Di sini dari sini ada saluran. Ada yang berikutnya adalah penerima pesan. Jadi short message, channel, dan receiver. Itu yang disebut dengan communication model. Berikutnya, coba kita sedikit membahas kepada komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia.
untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan, pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Itu yang disebut dengan komunikasi verbal. Oke, baik, kita lanjutkan. Dalam komunikasi verbal terdapat unsur-unsur. Nah, sekarang unsur-unsur yang terdapat di dalam komunikasi verbal. Yang pertama, unsur yang pertama adalah kata. Apa itu kata? Kata itu adalah lambang terkecil dari sebuah bahasa. Kata adalah lambang terkecil dari sebuah bahasa. Lambang yang mewakili sesuatu hal, baik orang, barang, kejadian, ataupun sebuah keadaan. Kata-kata yang kita gunakan sehari-hari adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya. Itu yang disebut dengan kata. Nah, sekarang apa itu bahasa? Bahasa di sini adalah sistem lambang yang memungkinkan, jadi sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, bahasa tertulis pada kertas, atau bisa juga elektronik. Itu yang disebut dengan bahasa. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk kepada 3 teori yang membicarakan sehingga orang itu dapat memiliki kemampuan berbahasa. Jadi ada teori yang membahas tentang kemampuan berbahasa. Nah, yang pertama adalah operant conditioning theory. Apa artinya? Artinya adalah di sini menentukan adanya unsur rangsangan. Menentukan ini ya, menentukan adanya unsur rangsangan atau yang disebut dengan stimulus dan respons. Jika satu organisme dirangsang oleh stimuli dari luar, maka orang tersebut cenderung akan memberikan reaksi. Nah, atau kalau di operant conditioning ini lebih terkenalnya adalah SR ya, stimulus and response. Jadi stimulus dan respon gitu, yaitu untuk yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, itu disebut cognitive theory. Apa itu kognitif? Kognitif berarti kemampuan berbahasa pada manusia. Kemampuan berbahasa pada manusia, pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Kemampuan berbahasa seseorang, pembawaan biologis yang memang sudah dibawa sejak orang tersebut dilahirkan. Itu kognitif teori. Kemudian ada lagi yang disebut dengan mediating theory. Nah, untuk mediating ini cenderung manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasa tidak saja bereaksi terhadap stimuli dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Jadi bukan dipengaruhi dari luar, tetapi ada proses terjadi dari dirinya. Itu yang disebut dengan mediating theory. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita coba masuk kepada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa. Membahas karakteristik bahasa terdapat 4 hal. Yang pertama adalah di sini ada displacement atau pengalihan. Pengalihan di sini berarti berbicara tentang masa lalu, masa depan, dan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Itu pengalihan. Kemudian ada juga pelenyapan. Apa itu pelenyapan? Suara itu saat kita berbicara kadang bisa hilang atau lenyap dengan cepat.
ucapan. Jadi suara saat kita berbicara itu bisa hilang atau lenyap dalam hitungan yang cepat. Itu disebut dengan pelenyatan. Kemudian ada kebebasan makna. Kebebasan makna di sini adalah isyarat bahasa memiliki kebebasan sebuah makna. Sebuah makna memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan. Karena kitalah secara bebas yang menentukan sebuah arti. Itu kebebasan makna. Dan yang terakhir adalah transmisi budaya. Kalau membahas transmisi budaya berarti bahasa itu dipancarkan secara budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Contohnya, seseorang anak yang dilahirkan atau dibesarkan di lingkungan keluarga berbahasa Sunda, maka anak tersebut cenderung akan menggunakan kebiasaan sehari-harinya adalah bahasa Sunda. Itu yang disebut dengan transmisi budaya. Atau misalkan teman-teman dilahirkan di lingkungan yang berbahasa Inggris, maka otomatis teman-teman akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, itu yang disebut dengan transmisi budaya. Baik, kemudian di sini ada juga beberapa jenis ya. Jenis komunikasi verbal. Nah, jenis-jenis komunikasi verbal di sini ada berbicara dan menulis, mendengarkan dan membaca. Itu jenis komunikasi verbal. Kemudian ada karakteristik komunikasi verbal. Oke, karakteristik di sini ada karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama adalah jelas dan singkat. Kemudian yang kedua ada perbendaharaan kata. Berarti kalau membahas perbendaharaan kata adalah penggunaan kata yang mudah dimengerti. Penggunaan kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan dari proses komunikasi. Itu yang disebut dengan perbendaharaan. Kemudian ada juga konotatif dan denotatif. Apa itu konotatif? Konotatif itu kan pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Itu konotatif. Kemudian apa itu denotatif? Denotatif memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Itu denotatif. Kemudian ada juga intonasi. Intonasi berarti seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara. Mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Itu intonasi. Kemudian ada juga kecepatan berbicara. Nah, selain kecepatan berbicara, ada juga humor. Apa itu humor? Nah, humor ternyata dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi kepada lawan bicara. Itu yang disebut dengan humor. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah karakteristik, kita masuk kepada komunikasi non verbal. Apa itu komunikasi non verbal? Di sini dijelaskan, komunikasi non verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Itu disebut dengan komunikasi non verbal. Ini maksudnya komunikasi non verbal. Contoh non verbal. Jika teman-teman mengatakan iya, pasti secara spontanitas kepala kita mengangguk. Ketika kita mengatakan iya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena dilakukan secara spontan. Itu yang contoh nonverbal. Oke, baiknya di sini ada efek speaking ya. Ternyata
Yang pertama adalah 7% itu kata-kata, sifat atau nada itu 38%, dan nonverbalnya adalah 55%. Berarti cenderung efektifan kalau kita berbicara itu paling besar dilihat dari nonverbal 55%. Jadi bukan apa yang kita katakan yang menimbulkan dampak, melainkan bagaimana cara kita mengatakannya. Seperti sekarang kan lagi viral, ada bahasa-bahasa anak-anak kaum milenial yang dianggapnya kurang sopan. Nah, ada pendapat lain bahwasanya bisa aja kata-kata tersebut dikatakan tidak kasar atau misalkan masih dikatakan sopan. Nah, semua itu tergantung dari di sini gitu ya. Jadi di ya, yang tadi. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada macam-macam komunikasi. Jelas ya, dari segi pengemasannya ada verbal dan non-verbal. Dari segi cara penyampaian pesan ada lisan, tertulis, elektronik. Dari segi keresmiannya ada formal informal. Dari segi pasangan yang terlibat ada intrapersonal, ada interpersonal, kelompok kecil, kelompok besar ya. Ada publik atau massa. Itu macam-macam. Nah, ini sama kayak tadi ya, Albert Ahlebian 1971 menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicara ulangan hanya 7% berasal dari bahasa verbal dan vokal suara dan 50% dari ekspresi. Oke, baik, sekarang kita jenis komunikasi nonverbal. Nah, di sini jenis komunikasi nonverbal itu yang pertama ada haptik atau sentuhan. Nah, haptik ini biasanya contohnya apa? Sentuhan kulit itu haptik. Kemudian ada juga yang kedua ada komunikasi objek. Berarti objek di sini adalah yang paling sering digunakan adalah misalkan gini, pakaian. Nah, pakaian di sini adalah misalkan merupakan bentuk penilaian terhadap seseorang yang dilihat berdasarkan pakaian. Misalkan karyawan menggunakan seragam atau seragam karyawan itu adalah identitas dari sebuah perusahaan. Itu komunikasi. Kemudian ada lagi kronemik. Apa itu kronemik? Kronemik di sini adalah bagaimana komunikasi nonverbal yang digunakan, yang dilakukan ketika digunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Ini kronemik. Contohnya, misalkan seorang mahasiswi sangat menghargai waktu ketika mengerjakan tugas. Kronemik. Berikutnya ada juga kinestetik. Apa itu kinestetik? Kinestetik di sini adalah gerakan tubuh. Nah, dalam gerakan tubuh pun terdiri dari beberapa. Contohnya ada yang disebutnya emblem. Gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal. Contohnya mengangguk, tandanya setuju. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan, masih di kinestetik ya, ada juga yang disebut dengan regulator. Regulator di sini, yang di kinestetik ini ya, regulator di sini adalah gerakan nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memelihara, mengendalikan pembicaraan orang lain. Contohnya, ketika teman-teman sedang berkomunikasi, secara spontan teman-teman mengkerutkan kening. Misalkan, itu disebut dengan yang disebut dengan regulator dari di kinestetik. Nah, berikutnya kita coba masuk di prosemik. Apa itu prosemik? Prosemik itu adalah bahasa ruang atau jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk lokasi, terus posisi, itu yang disebut dengan prosemik. Kemudian ada juga lingkungan, dan yang terakhir adalah vokalik. Nah, vokalik itu adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan. Itu yang disebut dengan vokalik. Unsur nonverbal dalam sebuah ucapan. Contohnya, cara berbicara, nada, kecepatan, kualitas, dan lain-lain.
Itu yang disebut dengan baik, kita lanjutkan. Di sini ada juga tentang fungsi komunikasi non verbal. Yang pertama adalah repeating atau repetisi. Nah, repetisi di sini adalah mengulang pesan yang disampaikan secara verbal. Jadi mengulang pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya di sini misal mengangguk ketika kita mengatakan iya, itu repetisi. Kemudian substitusi. Substitusi di sini contoh adalah menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya menggoyangkan telapak tangan, misalkan ya, sebagai kata tidak dan seterusnya, itu substitusi. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi di sini adalah menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Itu untuk yang kontradiksi. Oke, kemudian ada juga komplement. Nah, komplement di sini adalah melengkapi dan memperkaya pesan. Itu komplement ya. Memperkaya pesan nonverbal. Atau misalkan contohnya itu komplementnya, berarti saya ulangi ya, melengkapi dan memperkaya pesan makna nonverbal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan aksentuasi. Aksentuasi berarti menegaskan pesan atau menggarisbawahi sebuah pesan. Aksentuasi, jadi menegaskan pesan atau menggarisbawahi sebuah pesan. Nah, ini misalkan untuk yang aksentuasi ya, ketika di kelas, misalkan ketika di kelas seorang mahasiswa menunjukkan perilaku yang resah dengan melihat ke ruangan kelas, kemudian melihat jam, dan tindakan berikutnya adalah seorang dosen menutup perkuliahan tersebut. Itu yang disebut dengan aksentuasi. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk kepada karakteristik komunikasi karakteristik komunikasi nonverbal. Nah, karakteristik komunikasi nonverbal di sini yang pertama adalah komunikatif. Apa itu komunikatif? Komunikatif itu berarti perilaku yang disengaja atau tidak untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan itu bisa diterima secara sadar. Jadi pesan yang disampaikan dapat diterima secara sadar. Nah, berikutnya lagi adalah kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku di sini adalah kesamaan perilaku nonverbal antara satu dengan yang lain bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, misalkan ya. Itu yang disebut dengan kesamaan perilaku. Kemudian ada juga yang disebut dengan artifaktual. Nah, artifaktual di sini adalah komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak. Misalkan mobil, rumah, dan cara menatanya, misalnya itu artefak ya. Kemudian konstekstual. Nah, konstekstual berarti komunikasi nonverbal terjadi dalam suatu konteks membantu menentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Contoh, memukul meja saat pidato akan berbeda dengan orang memukul meja saat sidang. Itu disebut dengan konstekstual. Nah, kemudian ada lagi paket. Paket di sini adalah satu kesatuan. Contohnya, ada seorang perempuan sedang lewat, kemudian ada kedipan mata ya. Nah, ini contoh gabungan verbal dan nonverbal. Berikutnya dapat dipercaya, dan berikutnya lagi adalah dikendalikan oleh aturan. Berarti yang disebut dengan dikendalikan oleh aturan adalah sejak kecil kita belajar kaidah-kaidah kepatutan melalui pengamatan perilaku orang dewasa gitu ya. Contohnya untuk yang dikendalikan oleh aturan adalah bagaimana cara menyampaikan simpati, emosi, alasannya apa, kapan. Nah, itu yang disebut dengan dikendalikan oleh aturan.
Nah, di sini ada juga perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur. Jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten, kebanyakan orang percaya perilaku nonverbal. Komunikasi nonverbal memiliki saluran yang banyak. Komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi verbal adalah diskrit, sedangkan komunikasi nonverbal berlangsung terus-menerus. Itu perbedaannya. Nah, berikutnya lagi di sini ada beberapa ya. Menurut Duksteg ada 3 perbedaan utama di antara komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, di sini ada beberapa perbedaan maksudnya ya. Yang pertama adalah kesengajaan. Kesengajaan di sini adalah sebelum pesan verbal adalah komunikan dikirimkan oleh sumber dengan sengaja dan diterima oleh penerima sengaja juga. Niat atau nonverbal tidak banyak dibatasi oleh niat. Nonverbal tidak banyak dibatasi oleh niat. Kemudian perbedaan simbolik, berarti niat itu dapat dipahami karena beberapa dampak simbol dari komunikasi. Contohnya, berpakaian dengan warna merah berarti mengandung simbol berani. Itu simbolik. Kemudian mekanisme dan pemrosesan. Nah, di sini semua informasi termasuk komunikasi diproses melalui otak. Kemudian otak menafsirkan informasi tersebut lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku dan fisiologis. Kemudian struktur versus non-struktur. Nah, di sini komunikasi verbal sangat terstruktur dan sangat terstruktur. Adanya aturan-aturan tata bahasa dan nonverbal tidak ada. Kalau yang nonverbal yaitu tidak ada struktur formal. Oke, sekarang kita masuk di linguistik dan non linguistik. Linguistik itu kan mempelajari macam-macam segi bahasa. Linguistik itu mempelajari macam-macam segi bahasa verbal. Sistem dari lambang-lambang yang sudah diatur pemberian maknanya ya. Pada komunikasi nonverbal sulit untuk memberikan makna pada lambang karena tidak memiliki struktur yang di atas tadi. Itu yang disebut dengan linguistik. Kemudian dipelajari didapat secara ilmiah. Pemrosesan bagian otak kiri, pemrosesan bagian otak kanan. Itu yang disebut dengan perbedaan utama komunikasi verbal dan nonverbal menurut Duksteg. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang coba kita masuk ke sini ya. Nah, ini tipe komunikasi verbal, bahasa lisan, nonverbal, tulisan. Untuk di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa nonverbal saat berkomunikasi, yaitu lakukan tatapan mata setiap saat, gunakan bahasa tangan, bergerak santai jika bicara sambil berdiri, kemudian senyum. Baik, sekarang coba kita lanjut kepada hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi yang pertama ada status efek. Berarti status efek di sini adalah perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Contoh, seorang karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk kepada perintah atasan. Akibatnya, karyawan tersebut takut akan mengungkapkan pendapatnya. Itu status efek. Kemudian ada semantik problem. Nah, semantik ini menyangkut bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada si komunikan. Salah dalam pengucapan dapat menimbulkan salah pengertian. Itu semantik. Kemudian ada juga perceptual distortion. Nah, perseptual di sini adalah berarti distorsi persepsi disebabkan oleh perbedaan sudut pandang
yang sempit pada diri sendiri dan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, itu distorsi persepsi ya. Kemudian ada juga cultural difference. Nah, untuk cultural ini perbedaan budaya, agama, dan lingkungan sosial. Contohnya, kata-kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Misal, kata jangan. Contoh ya untuk cultural. Kata jangan. Jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh. Tetapi di suku tertentu, misalkan di suku Jawa, jangan adalah nama sebuah sayur-sayuran. Nah, itu yang disebut dengan cultural. Kemudian ada juga physical distraction. Nah, physical distraction di sini adalah gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya sebuah komunikasi. Contohnya, lagi belajar seperti ini, tiba-tiba ada suara petir, tiba-tiba ada kebisingan. Nah, itu yang disebut dengan physical distraction. Kemudian ada juga poor choice of communication channels, berarti gangguan yang disebabkan oleh media. Gangguan yang disebabkan oleh media. Contohnya apa? Contohnya, di fase pandemik ini semua orang menggunakan pembelajaran daring. Tiba-tiba salurannya terputus, sinyalnya jelek. Itu yang disebut dengan poor choice of communication channel. Dan yang terakhir adalah no feedback. Tidak ada feedback ya. Oke, berikutnya strategi meningkatkan komunikasi interpersonal. Ini untuk mengatasi persepsi negatif, mendengarkan, open minded, empati, menghadapi konflik. Berikutnya bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi massa, interpersonal, intrapersonal, dan kelompok. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi siaran radio, televisi. Ini yang disebut dengan komunikasi massa. Kemudian komunikasi interpersonal itu ada komunikasi triadik dan ada diadik. Komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini interpersonal dibagi menjadi dibagi menjadi dua, ada triadik dan diadik. Triadik di sini adalah komunikasi di mana pelakunya lebih dari 3 orang, satu komunikator dan 2 komunikan. Sedangkan yang diadik adalah komunikasi antara 2 orang dalam situasi tatap muka. Itu komunikasi diadik. Kemudian ada komunikasi intrapersonal, merupakan proses komunikasi yang terjadi pada diri seseorang. Teman-teman sering ya berbicara sendiri gitu ya, ngobrol dalam hati sendiri, curhat. Terasa kita ngobrol sendiri gitu, kayak lagi melamun, ngobrol dalam hati, itu disebut dengan intrapersonal. Jadi yang terjadi pada diri seseorang. Kemudian ada juga komunikasi kelompok, komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Oke, baik teman-teman, itu aja tentang komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam